Dikutip dari bolastal.com, beberapa tahun lalu sepak bola Indonesia telah diguncang kasus pengaturan skor dan berujung ditangkapnya beberapa nama yang ikut terlibat oleh Satgas Anti Mafia Bola. Dan kompetisi sepak bola Indonesia kini kembali digoyang isu pengaturan skor yang meresahkan banyak pihak. Kini isu tersebut kembali mencuat dan mencoreng nama induk organisasi sepak bola Indonesia atau PSSI untuk kesekian kalinya. Pada kesempatan kali ini, Teraspor akan mengulas isu pengaturan skor yang dirilis oleh Zona Surabaya Raya. Sepak bola BRI Liga 1 yang baru memasuki pekan ke-11 BRI Liga 1 2021-2022 sudah tercoreng. Dugaan adanya praktek pengaturan skor sedikit demi sedikit sudah mulai terbongkar. Menariknya, pengaturan skor ini diduga melibatkan wasit yang merupakan perangkat pertandingan. Sedangkan dugaan adanya keterlibatan klub dan oknum PSSI sejauh ini masih belum terungkap. Dugaan pengaturan skor ini terungkap saat Najwa Shihab menghadirkan salah satu wasit Liga 1 di acara Mata Najwa pada Rabu malam 3 November 2021. Sebut saja wasit itu Mr. X. Ia mengaku menerima perintah mengatur skor di pertandingan Liga 1. Mr. X juga mengaku sengaja tidak memberikan sanksi terhadap tim yang melakukan pelanggaran di lapangan. Bagaimana peran Anda? Apakah Anda terlibat dalam laga yang sudah berjalan 10 pekan di Liga 1 2021? Tanya Najwa Shihab kepada Mr. X dalam tayangan ulang di channel YouTube Najwa Shihab Kamis 4 November 2021. Jawaban Mr. X cukup mengejutkan. Sepanjang 10 pertandingan yang berjalan di BRI Liga 1 musim ini, Mr. X mengaku sudah 2 kali terlibat dalam pengaturan pertandingan. Untuk musim ini saya 2 kali main, bisa jadi semua pertandingan wasit melakukannya, ungkap Mr. X. Ia juga membeberkan modus pengaturan skor pertandingan di Liga 1. Sebelum pertandingan berlangsung, ia mengaku menerima perintah mengatur skor. Kita sudah diinstruksikan menjalankan pengaturan skor, dan untuk teknis di lapangan kita biasanya pakai kode, geram Mr. X. Misalnya ada pelanggaran yang dilakukan pemain dari klub yang akan dimenangkan, maka wasit akan membiarkan ketika kita diperintah memenangkan pertandingan. Contohnya, ada kejadian handsball di area kotak penalti untuk tim yang dimenangkan. Tapi waktu itu tidak dilakukan penalti. Hal itu sengaja dibiarkan seolah kita tidak tahu, ungkap Mr. X. Mengenai bayaran yang diterima dengan melakukan pengaturan skor, Mr. X menyebut nominalnya puluhan hingga ratusan juta rupiah di setiap pertandingan. Bayaran itu tergantung dari tingkat kemenarikan klub yang bertanding. Semakin menarik klub yang bertanding, semakin mahal tarifnya dalam pengaturan skor. Dan semakin tinggi partainya, maka akan semakin mahal pula bayarannya, tutur Mr. X. Misalnya dengan sogokan 100 juta rupiah per pertandingan, tentu sudah bisa dipakai untuk membeli mobil. Apalagi jika pengaturan skor terjadi lebih dari 3 kali pertandingan. Disinggung alasan melakukan pengaturan skor, Mr. X menyebut bukan karena gaji yang diberikan federasi atau PSSI kurang, sebab gaji wasit naik setiap tahunnya. Namun, ia melihat karena ada peluang keuntungan dari pengaturan skor tersebut. Namanya manusia, di mana ada peluang di situ kita masuk, ungkap Mr. X. Sebelum kasus dugaan pengaturan skor di Liga 1 terbongkar, kasus serupa terlebih dahulu terungkap di Liga 2. Baru-baru ini, Komite Disiplin atau Komdis PSSI memutuskan 5 eks-pemain peserang dinyatakan terlibat percobaan suap pertandingan Liga 2 Indonesia 2021-2022. Lantaran dianggap terbukti melakukan pelanggaran, Komdis PSSI menghukum mereka dengan larangan bertanding beberapa tahun serta denda puluhan juta rupiah. Kami melihat ini perbuatan yang sangat tercela, sangat merusak persepak bola Indonesia, nama baik klub dan PSSI. Beratnya hukuman tergantung peran dan keterlibatan masing-masing, ujar Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing dalam konferensi pers virtual Rabu 3 November 2021. Ada 5 pemain mantan peserang yang dijatuhi sanksi. Mereka adalah Eka Dwi Susanto, Fandi Eki, Ivan Juliandi, Ade Ivan Hafila, dan Arai Suhendri.
Eka Dwi Susanto mendapatkan hukuman terberat, yaitu larangan beraktivitas di sepak bola selama 60 bulan atau 5 tahun, dan tidak boleh memasuki stadion dalam rentang waktu yang sama, serta didenda sebesar 30 juta rupiah. Komdis PSSI menyebut Eka menjadi aktor utama pengaturan skor, karena dialah yang pertama menerima telepon dari seseorang yang diduga bandar untuk mengalah dengan iming-iming hadiah sebesar 150 juta rupiah. Eka Dwi Susanto lalu mengajak teman-temannya untuk ikut dalam hal tersebut, sedangkan Fandi dihukum larangan 48 bulan atau 4 tahun, tidak diperbolehkan beraktivitas di sepak bola nasional, dan tidak boleh masuk stadion dalam waktu yang sama dengan denda 20 juta rupiah. Sementara Ivan Julandi disanksi 24 bulan dan tidak boleh masuk ke stadion serta denda sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada Ivan Hafila dihukum 36 bulan dan tidak boleh masuk ke stadion serta denda 15 juta rupiah. Terakhir, Araiswa Hendri disanksi 24 bulan, larangan berkegiatan di sepak bola dan tidak boleh masuk ke stadion serta denda sebesar 10 juta rupiah. Apa yang diungkapkan Mr. X di Liga 1 dan hukuman pemain pesaran di Liga 2 mengingatkan kasus wasit Mustafa Umarella yang memimpin pertandingan Persebaya Surabaya versus Persela Lamongan pada 21 Oktober 2021. Derby Jatim itu berakhir dengan skor 1-1, namun masalahnya wasit Mustafa Umarella membatalkan gol Josh Wilson sang striker Persebaya. Di sisi lain, Mustafa Umarella membiarkan striker Persela Lamongan Ivan Carlos yang dalam posisi offside sehingga berhasil membobol gawang Persebaya Surabaya. Di tengah isu pengaturan skor yang kembali mengguncang sepak bola Indonesia, ada fakta yang terungkap jika ternyata Satgas Anti Mafia Bola yang dulu bertugas menangani praktek kecurangan di sepak bola ternyata telah bubar. Satgas khusus bentukan Mabes Polri itu sudah bubar pada tahun 2020 lalu. Hal itu dikonfirmasi oleh mantan Ketua Satgas Anti Mafia Bola Hendro Pandowo yang disampaikan pada acara Mata Najwa. Hendro lantas menegaskan jika Kapolri belum membentuk Satgas Anti Mafia Bola, tapi ada pengawasan yang bisa dilakukan secara bersama atau salah satu pihak. Inilah gambaran dunia persepak bola Indonesia yang terjadi sekarang ini. Sebagai pencinta sepak bola tanah air, tentunya sangat miris sekali menyaksikan penuturan Mr. X. Bagikan tidak ada hati di balik pengkhianatan akan kesucian para penikmat bola, khususnya supporter tanah air. Mereka rela meluangkan waktu dan ikhlas merogoh kocek untuk persiapan mendukung tim kebanggaannya di balik layar, sembari mengenakan kostum kebesaran tim yang mereka agung-agungkan. Di era sekarang ini, segelintir manusia sedang kehilangan hati nurani dan moralnya, seakan-akan telah terkubur oleh nafsu duniawi. Matinya kemanusiaan ini merupakan tantangan kita untuk ke depan sebagai generasi penerus bangsa. Ayo bangkit, ayo berbenah. Cepatlah sehat tanah airku Indonesia. Silahkan berikan komen pada kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng pemberitahuan agar tetap mendapatkan berita terupdate yang berisi fakta menarik di channel Tera Sport.